Saudara, pemain Timnas Indonesia telah menjalani hari terakhir pemusatan latihan di Bali. Para pemain dan pelatih Timnas diberi hadiah udeng khas Bali. Seluruh pemain dan ofisial Timnas diberi souvenir udeng oleh pihak hotel tempat mereka menginap selama menjalani pemusatan latihan di Bali. Udeng berwarna putih dengan motif bordir merah dan emas ini didesain dan dibuat khusus untuk para pemain dan seluruh ofisial. Thank you, Coach. Dan saudara, Thank you, Coach. visual yang Anda saksikan hari ini adalah kedatangan Timnas dan ofisial Timnas Indonesia dari Bali ke Jakarta. Dan pada malam hari ini, saudara, Terima kasih, Dimas. Timnas Indonesia telah tiba di Jakarta setelah sepekan menjalani pemusatan latihan di Bali. Setelah tiba di bandara, saudara, dan visual yang Anda saksikan ini, Timnas telah sampai di tempat peristirahatan di Hotel Fairmont Jakarta. Timnas Indonesia kemudian selanjutnya akan bersiap menghadapi laga penting melawan Tiongkok dan Jepang dalam ajang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan yang Anda saksikan ini, saudara, adalah bus yang mengangkut rombongan Timnas Indonesia telah datang di Hotel Fairmont. Kita saksikan bersama-sama, saudara, kehadiran Timnas usai menjalani pemusatan latihan yang berlangsung pada 26 hingga 31 Mei di Bali United Training Center, Pantai Purnama Gianyar di Bali. Malam ini telah tiba di Jakarta. Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Rahma Piliang di Hotel Fairmont. Selamat malam, Rahma. Ya, selamat malam. Rahma, malam ini Timnas Indonesia telah tiba di Jakarta usai menjalani latihan di Bali. Bagaimana informasi terkini dari Hotel Fairmont, Rahma? Iya, memang dapat dilihat di layar kaca, begitu jadi kita lihat sudah datang bus yang ini perkirakan memang membawa timnas dari Bandara Soekarno-Hatta. Namun tadi barusan saja sebelum bus ini datang, ini sudah datang duluan pelatih timnas Patrick Kluivert, dan tadi sempat juga menghampiri para supporter atau fans yang menunggu di Hotel Fairmont Jakarta ini. Memang kita ketahui bahwa dari 28 pemain ini akan beristirahat begitu di Hotel Fairmont Jakarta, yang dimana kita ketahui ini akan mempersiapkan bermain untuk melawan China pada tanggal 5 Juni 2025 nanti. Dan memang ini gambar yang dapat dilihat begitu ya, saudara, bahwa kita akan menunggu keluarnya para pemain timnas begitu keluar dari bus dan akan masuk ke dalam hotel. Tapi tadi kami juga sempat memantau dari sore, memang di Hotel Fairmont Jakarta ini sudah ada check-in bis yang sudah duluan sampai di Hotel Fairmont, mengingat memang dirinya ini tidak ikut untuk training camp atau pemusatan latihan yang dilakukan pada tanggal 26 hingga pada 31 Mei 2025 lalu. Dan ini dapat dilihat, saudara, memang para pemain ini sudah mulai keluar dari bus, dan tentu mereka ini akan mulai masuk ke dalam hotel begitu, yang nanti akan beristirahat sebelum nantinya akan ikut official training pada tanggal 4 Juni 2025. Dan official training ini tentunya untuk mempersiapkan melawan China pada tanggal 5 Juni 2025. Memang dapat dilihat, ya, saudara, akan ditunjukkan oleh kamera Kompas TV, lihat saja inilah pemain-pemain yang sudah sampai di Hotel Fairmont. Mereka keluar satu persatu
begitu dari bus mereka mereka bandara Soekarno Hatta menuju ke Kota Farmon Jakarta. Mereka melambaikan tanda menyapa para fans yang sudah menunggu sejak tadi sore di Hotel Farmon ini, dan tentunya memberikan fan service begitu, memberikan tanda tangan, menyapa, dan juga melakukan maknanya kepada fans yang menunggu atau supporter yang menunggu di Hotel Farmon Jakarta ini. Dan ini para pemain timnas satu persatu mulai masuk ke dalam begitu pekerja untuk beristirahat setelah melakukan training camp dan juga atau pemusatan latihan yang dilakukan di Bali ini dari tanggal 26 Mei sampai 31 Mei 2025, di mana memang kita ketahui bahwa sebanyak 32 pemain timnas ini diundang untuk mengikuti training camp di Bali, namun total ada 28 pemain yang ikut training camp di Bali. Memang kita ketahui bahwa ada beberapa alasan dari beberapa pemain ini tidak mengikuti training camp begitu, karena diantaranya ada yang masih bermain di klubnya, atau juga ada beberapa yang memiliki urusan pribadi begitu. Dan kita ketahui bahwa yang tidak ikut training camp ke Bali adalah ada Kevin Dick, ada Martin Pras, juga Sandy Walsh, dan juga Elia. Namun beberapa pemain timnas yang memang dinyatakan ini tidak ikut bermain melawan China pada tanggal 5 Juli nanti adalah Sandy Walsh, karena ini cedera, dan kita akan mendengarkan keterangan terlebih dahulu. Ya, apa? Ya, teman-teman sekalian, alhamdulillah udah? Oke? Ya, alhamdulillah malam ini kita tepat jam 19.00 landing di Jakarta dan langsung menuju ke Fairmont. Selanjutnya 28 pemain semuanya kembali, dan hari ini tadi pagi Kevin Dick juga sudah bergabung, total 29. Tinggal Martin Pras besok akan bergabung bersama-sama, jadi total 30 pemain yang ikut dalam TC untuk menghadapi Cina tanggal 5. Apakah semua pemain dalam kondisi fit, Pak? Alhamdulillah semua pemain dalam kondisi fit, ya, cukup baik, dan semuanya tidak ada yang mengeluh rasa sakit dan lain sebagainya. Kemarin di Bali, UTC juga cukup keras latihannya, dan kita melihat para pemain bisa menjalankan itu semua dengan happy, dengan senang, menandakan bahwa teman-teman, para pemain, semuanya kondisinya memang betul-betul siap untuk menghadapi pertandingan tanggal 5 nanti. Pak, berarti tidak ada yang dipelaku hingga lawan Cina dan Jepang, Pak? Sementara 30 pemain akan tetap jadi satu. Kemungkinan kalaupun ada sangat kecil, akan kami komunikasikan kembali sama Coach Patrick. Apakah ada yang akan dipulangkan atau tidak, tetapi komunikasi awal tetap 30. Untuk kepastiannya kita tunggu nanti. Apa ada rencana memanggil pemain baru, Pak, untuk menggantikan yang cedera? Enggak, sementara nggak ada. Sementara nggak ada 30. Ya, 30 tepat. 30 orang. Persiapan yang akan dilakukan di Jakarta apa aja? Kenapa? Persiapan yang akan dilakukan di Jakarta. Ya, seperti biasa kami sudah ada jadwal latihan ya, selama di Jakarta ini. Tidak tidak mendadak ada, tapi itu sudah dijadwalkan dari dulu, dari kemarin-kemarin, dan semua sudah disepakati oleh tim kepelatihan, sehingga tinggal dilaksanakan saja. Latihan besok. Ya. Pak, nanti tidak lebih ke pematangan taktik atau tetap latihan fisik juga, Pak? Mengingat waktu sudah mepet, tentu pasti akan berkaitan dengan taktikal. Pak, targetnya untuk lawan Cina dan Jepang berapa poin? Ya harus 3 poin, harus poin penuh, makanya doakan 3 poin. Ya.
Pak, mungkin untuk menjaga kan apalagi selalu menjadi masalah ya, maksudnya kesterilan di ini, bagaimana untuk pesan untuk fans ataupun ya baik. Ini kita juga harus mengikuti perkembangan ya, mengikuti perkembangan negara tetangga juga harus kita ikuti perkembangan. Saya dapat informasi ada negara tetangga juga situasi COVID juga agak menaik ya, agak cukup mengkhawatirkan. Makanya kami di Fairmont ini betul-betul kami jaga betul keamanan, keselamatan, terutama bagaimana para pemain supaya benar-benar sehat. Kami tidak menginginkan ada suatu hal terjadi dikarenakan situasi kesehatan yang tentunya nanti akan berakibat tidak baik di tim ini. Sekali lagi kami berharap para supporter juga mau mengerti keadaan sehingga dukunglah, tidak perlu harus berbondong-bondong datang ke Fairmont sini untuk memberikan ucapan salam dan lain sebagainya kepada para pemain. Cukup didukung dengan doa. Ketika nanti tanggal 5 silakan datang ke GBK. Tentu saya sangat berharap kepada para supporter agar jangan seperti kemarin-kemarin euforianya berlebihan pada nunggui sampai pagi-pagi di hotel ini. Tentu itu tidak baik untuk kebaikan tim ini, khususnya para pemain. Cukup? Cukup, Pak. Ya, baik. Ya. Ya, saudara, itulah tadi. Itu tadi saudara informasi yang bisa kami terima dari manajer Timnas bahwa memang pada malam hari ini Timnas Indonesia telah sampai di Jakarta setelah menjalani pelatihan di Bali, dan seperti diketahui bahwa Timnas Indonesia dijadwalkan menjamu Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Kamis 5 Juni 2026. 5 maksud kami. Dan saudara, sebelumnya Timnas Indonesia menyelesaikan pemusatan latihan di Bali United Training Center dan terbang ke Jakarta pada Minggu petang. Pelatih Timnas Patrick Kluivert ini optimis akan meraih poin saat melawan Tiongkok. Timnas Indonesia telah menyelesaikan training camp atau pemusatan latihan selama 6 hari di Bali. Skuad Garuda pun bertolak ke Jakarta dan mendapatkan salam perpisahan dari penggemar dan manajemen hotel. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert bilang sudah melihat perkembangan tim selama training di Bali. Namun latihan di Jakarta akan menyempurnakan taktik dan strategi jelang laga penting ini. Kluivert optimis bisa meraih poin saat melawan Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno. Sementara itu saudara, Kapten Timnas Indonesia Jayces menyebut skuad Garuda tetap percaya diri melawan Tiongkok meski tak diperkuat penjaga gawang utama Martin Pas. We discussed a lot regarding China, of course. We analyzed China very good. Unfortunately, that we didn't have the result that we wanted. I was not there, unfortunately, but now it's a new game at home. We have the confidence. We structured the team very good. We studied the very good, so I'm confident that we can have a very good result against China. A little bit now because he plays in Italy, and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Jelang melawan Tiongkok, pemain Timnas Indonesia yang bermain di FC Copenhagen Denmark, Kevin Dix, telah tiba di Jakarta. Kevin Dix akhirnya tiba di Bandara Soekarno-Hatta Minggu siang. Pemain FC Copenhagen ini tiba bersama anak dan istri. Dix akan langsung bergabung dengan pemain Timnas lainnya di Jakarta. Sebelumnya saudara, Kevin Dix tak bergabung dalam pemusatan latihan di Bali karena masih harus membela FC Copenhagen pada 29 Mei kemarin. Di laga itu, Kevin Dix membawa timnya menjuarai Piala Denmark usai mengalahkan Silkeborg 3 gol tanpa balas. Saudara, di saat menghadapi kondisi ekonomi yang kian sulit, warga pun harus mati-matian berebut kerja. Ulasannya usai jeda.
Nyalakan semangat berbagi. Wukuf di Arafah, puncak dari rangkaian ibadah haji. Kami kawal dan sampaikan untuk Anda segala informasi seputar aktivitas para jemaah haji langsung dari Padang Arafah, Saudi Arabia. Ikuti Breaking News jelang puncak ibadah haji 2025, Kamis 5 Juni pukul 9 pagi, live di Kompas TV. Teman berbagi berkah. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon. Vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Gula 25, kalsium,